Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Rodotul Janah dari 11 IPA 5 nomor absen 17. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyakit menular, yaitu penyakit tifus. Nah, pada bagian awal ini saya akan menjelaskan pengertian dari penyakit tifus tersebut. Penyakit tifus atau yang biasa kita sering sebut dengan tipes atau demam tifoid adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Penyakit ini mudah sekali untuk ditularkan melalui konsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi oleh tinja yang mengandung bakteri Salmonella typhi. Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan untuk memilih dalam mengkonsumsi makanan atau minuman yang akan kita makan. Kemudian di slide berikutnya adalah gejala-gejala umum penyakit tifus. Tifus ini memiliki gejala umum seperti demam yang meningkat. Biasanya demamnya meningkat sebanyak 39 derajat sampai 40 derajat Celcius. Dan demam ini bisa meningkat di malam hari. Kemudian terjadinya nyeri dan sakit kepala, sakit perut, bisa juga berat badan yang menurun. Kemudian tifus ini sendiri memiliki perkembangan gejala. Biasanya gejala ini berkembang selama 3 minggu. Pada minggu pertama, kedua, dan ketiga memiliki gejala-gejala yang berbeda. Tentunya semakin berlanjut, gejalanya akan semakin parah. Mari kita lihat apa gejala-gejalanya. Untuk minggu pertama, gejala yang dialami oleh penderita yaitu demam yang awalnya tidak tinggi, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 39-40 derajat Celcius. Sakit kepala, lemas, tidak enak badan, batuk kering, dan bisa mimisan juga. Kemudian, pada minggu kedua, demamnya masih berlanjut dan cenderung sangat buruk di malam hari. Disertai denyut nadi yang melemah, lambat, muncul bintik-bintik yang berwarna seperti bunga mawar di daerah perut dan dada, mengigau, sakit perut, diare, dan tinja umumnya berwarna kehijauan. Bisa juga adanya pembengkakan hati dan empedu. Kemudian, pada minggu ketiga akan terjadi pendarahan pada usus dan pecahnya usus. Sangat tidak bisa dibayangkan bagaimana parahnya jika penyakit tifus ini dibiarkan dan berlanjut selama berminggu-minggu. Baik, pada slide selanjutnya yaitu beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena tifus. Yang pertama, yaitu sanitasi yang buruk. Sanitasi lingkungan yang buruk. Jadi, kemungkinan pada lingkungan tersebut jarang diadakannya kerja bakti atau masyarakat di lingkungan tersebut tidak begitu peduli dengan kebersihan yang ada di lingkungannya. Hal itu dapat menyebabkan awalnya penyumbangan penyakit atau bakteri yang bisa menyebabkan diare. Biasanya lebih sering terjadi pada anak-anak. Kemudian, yang kedua, tidak membersihkan tangan sebelum makan atau kurang bersih dalam mencuci makanan. Nah, dalam hal ini, seharusnya kita lebih memperhatikan lagi ya untuk kebersihan dalam mencuci makanan atau sayur-sayuran yang akan kita konsumsi ya. Kemudian, tidak membersihkan tangan sebelum makan atau kurang bersih dalam mencuci makanan. Nah, ini nih sebabnya bakteri Salmonella typhi cepat masuk karena kita kurang bersih dalam mencuci makanan atau sangat malas untuk mencuci tangan. Kemudian mengkonsumsi sayur-sayuran yang menggunakan pupuk dari kotoran manusia yang terinfeksi. Oleh karena itu, dalam membeli pupuk atau mengkonsumsi pupuk sayur-sayuran, kita harus lebih berhati-hati lagi dan bisa memilah-milah. Dan yang terakhir adalah melakukan seks oral dengan mereka yang membawa bakteri Salmonella typhi. Pasalnya, banyak ahli kesehatan menyebutkan bahwa seks oral bukanlah jenis seks yang aman bila dibandingkan dengan seks penetrasi alat kelamin. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini adalah beberapa cara pengobatan tifus. Yang pertama, yakni pengobatan penyakit tifus dilakukan dengan cara pemberian obat antibiotik. Yang kedua, pemberian obat ini bisa dilangsungkan di rumah ataupun di rumah sakit. Dan yang ketiga, pemberian obat ini diberikan sesuai dengan tingkat keparahan penyakit tifus yang diderita oleh pasien. Baik,
Itulah tadi beberapa keterangan tentang penyakit tifus, baik itu pengertian, macam-macam gejalanya, gejala yang dialami selama 3 minggu, cara pengobatannya, dan cara pencegahannya. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Nova Raudatul Janah dari 11 IPA 5 nomor absen 17. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.